Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rancangan Fungsionalitas, yang beranggotakan M. Zulhamsyah, Sarana Lejinan, Dila Rahmatika, Andi Desmanlo, dan saya sendiri Novia Brilianti. Pendahuluan. Rumah sakit adalah salah satu infrastruktur yang terpenting dalam kehidupan masyarakat, baik itu di Indonesia maupun dunia. Oleh karena itu, setiap rumah sakit harus memiliki fasilitas yang baik untuk menunjang kinerjanya dalam melayani masyarakat. Tidak hanya dalam hal perawatan rumah sakit, tapi juga sumber daya manusianya yang harus ditingkatkan. Sumber daya manusia yang harus ditingkatkan skillnya tentu dokter dan perawat, sehingga lebih banyak dokter dan perawat yang berkompeten di bidangnya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 RPL kelas 13 akan membahas mengenai aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan di rumah sakit melalui daftar user kami, yaitu dokter, perawat, dan pasien. Selanjutnya adalah pembacaan daftar user yang akan dibacakan oleh M. Zulhamsyah. Pada M. Zulhamsyah, dipersilakan. Terima kasih, Novia. Jadi daftar user yang pertama yaitu salah satu masyarakat yang bernama Felicia. Beliau adalah seorang guru dan mempunyai 2 anak, dan juga menetap di Banda Aceh. Yang menjadi masalah dari usernya yaitu kurangnya nafsu makan anak, anak sering sakit, berat badan dan tinggi badan anak yang tidak ideal. Lanjut. User yang kedua yaitu dokter yang bernama Dr. Anindira. Beliau berusia 25 tahun dan mempunyai masalah yaitu tidak punya waktu dengan diri sendiri dan juga dengan keluarga. Lalu harus selalu siap siaga dalam keadaan apapun. Jadi solusi yang biasa diambil oleh beliau yaitu mengambil jadwal cuti dalam 2-3 hari agar bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan memiliki perawat atau pengganti di saat dirinya sangat kelelahan. Lanjut. Daftar user yang selanjutnya itu perawat yang bernama Alana Escape yang berusia 27 tahun. Masalah yang biasanya dihadapi yaitu keterbatasan pengetahuan dalam hal keperawatan, komunikasi yang tidak efektif, dan keterbatasan sumber daya obat. Solusi yang biasa digunakan oleh perawat ini yaitu strategi yang dapat dilakukan pada pasien datang ke posyandu, bisa dengan cara mencari pengetahuan di internet dan berdiskusi dengan perawat senior. Lalu solusi yang kedua itu dibutuhkan adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan dan memenuhi fasilitas dalam pelayanan yang diberikan, sehingga tidak terjadi kekurangan sumber daya obat-obatan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih pada Zulhamsyah. Selanjutnya adalah pembacaan daftar masalah yang akan dibacakan oleh Zulhamsyah. Pada Zulhamsyah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Lanjut. Daftar masalah yang pertama yaitu ada di dokter. Dikarenakan aplikasi yang kami buat berdasarkan dari masalah-masalah yang ada pada dokter, perawat, posyandu, dan masyarakat. Di bagian dokter yaitu adanya masalah kurangnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan posyandu. Dikarenakan kurangnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi, maka pelayanan yang harusnya diberikan secara maksimal menjadi tidak maksimal. Karena adanya masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan dari posyandu. Yang kedua yaitu permasalahan perawat, yaitu kurangnya data masyarakat untuk pelayanan posyandu. Dengan tidak adanya atau kurangnya data masyarakat, maka masyarakat yang seharusnya mendapat pelayanan posyandu lebih awal menjadi tidak sesuai yang ditargetkan, sehingga perawat kesulitan untuk memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat. Lanjut. Yang terakhir yaitu masyarakat. Permasalahan yang ada di masyarakat yaitu tidak tahu informasi seputar posyandu dan tempat posyandu terdekat. Dikarenakan hal inilah, kebanyakan masyarakat tidak terlalu menganggap penting posyandu yang ada di daerahnya. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari posyandu. Dikarenakan masyarakat tidak tahu informasi betapa pentingnya posyandu dalam perkembangan, baik itu untuk ibu hamil, ibu balita, dan anak-anak balita. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator.
Terima kasih pada Zulhamsyah. Selanjutnya adalah pembacaan daftar aktivitas yang akan dibacakan oleh Sarananda Jinan. Pada Sarananda Jinan dipersilakan. Terima kasih kepada Novia Brilianti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang daftar aktivitas. Sebelumnya, aktivitas merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara rutin yang menjadi suatu kebiasaan. Yang pertama, aktivitas dokter. Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kegiatan seorang dokter dalam membantu pasien dan memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Ini dapat meningkatkan penilaian terhadap rumah sakit. Selanjutnya, aktivitas perawat. Pasien yang melakukan rawat inap memerlukan pelayanan yang lebih dibandingkan pasien yang rawat jalan. Salah satu dari pelayanan tersebut adalah perawat membawakan makanan kepada pasien yang rawat inap. Selanjutnya, aktivitas pasien. Pasien yang ingin berobat diharuskan menunggu giliran antrian berdasarkan nomor urut antrian agar terjadinya lingkungan yang tertib. Selanjutnya, aktivitas pasien yang kedua. Pasien yang telah mendapatkan resep dokter diharuskan untuk mengambil obat di apotek. Karena dengan adanya resep, apoteker lebih mudah memberikan obat kepada pasien. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sarananda Jinan. Selanjutnya adalah penjelasan storyboard yang akan dijelaskan oleh Dila. Pada Dila, dipersilakan. Oke, baik Novi, terima kasih banyak. Jadi storyboard adalah rangkaian sketsa gambar yang digunakan untuk menggambarkan alur cerita. Nah, jadi di sini Ibu Balita ingin mengetahui informasi tentang gizi dan jadwal posyandu anaknya secara rutin menggunakan layanan online melalui aplikasi monitoring gizi dan jadwal posyandu. Next. Nah, selanjutnya Ibu Balita akan menuju ke posyandu terdekat. Sesampai di posyandu, Ibu Balita melakukan pendaftaran ke perawat. Next. Setelah melakukan pendaftaran, perawat menyuruh Ibu Balita untuk menunggu di ruang tunggu. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya panggilan pun datang dan Ibu Balita memasuki ruang pemeriksaan dan Balita diperiksa oleh dokter. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Novia Brilianti. Terima kasih kepada Dila. Selanjutnya adalah penjelasan physical model yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, jadi physical model sendiri adalah ruang lingkup tempat aktivitas user. Bisa dilihat sendiri di screen. Di sini ada resepsionis, tempat registrasi pasien, ada farmasi, ada laboratorium, ada ruang tunggu, ada ruang rawat inap, dan ruang perawat yang dipakai sesuai dengan keperluan user. Selanjutnya, selanjutnya adalah demonstrasi paper prototype yang akan didemonstrasikan oleh Andi. Pada Andi dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Jadi di sini kami telah melakukan 2 tahap prototype, yaitu tahap awal yaitu low fidelity prototype dan high fidelity prototype. Di low fidelity prototype ini kami melakukan yang namanya paper prototype yang dapat dilihat di screen sekarang. Pada tampilan awal ini adalah tampilan login, tampilan awal sekali yaitu dengan memasukkan username atau nomor HP dan password. Apabila kita memiliki akun Google, kita juga dapat login menggunakan akun Google. Kedua, apabila kita belum memiliki akunnya, apabila kita menggunakan aplikasi ini untuk pertama kali, tentu saja kita harus melakukan yang namanya sign up, yaitu mendaftarkan dengan memasukkan nama lengkap kita, password yang ingin kita gunakan, alamat kita, dan nomor HP kita.
Setelah itu akan memasuki ke tampilan awal, yaitu tampilan home yang berisikan fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi ini. Fitur pertama yang disediakan oleh aplikasi ialah info dan tips yang menampilkan info-info mengenai posyandu dan tips-tips mengenai merawat anak. Fitur selanjutnya ialah aplikasi ini dapat menampilkan posyandu-posyandu yang terdekat dengan alamat yang telah kita masukkan sebelumnya. Di sini contohnya terdapat 2 posyandu yang dekat dengan alamat si pengguna. Apabila pengguna memutuskan untuk pergi ke posyandu yang terdekat, maka ia dapat memencet salah satu tempatnya dan akan menampilkan tampilan detail mengenai posyandu tersebut, seperti buka jamnya, jam operasionalnya, kontaknya, dan alamatnya. Yang ketiga ialah tabel ideal. Ini yang berguna untuk menunjukkan apa anak kita itu obesitas kah, atau sudah sehat, atau kurang sehat, seperti itu. Fitur keempat ialah Halo Dokter yang dapat kita gunakan untuk menghubungi para dokter yang tentu saja sudah spesialis di bidangnya masing-masing, seperti gizi anak, spesialis anak, ataupun spesialis kulit. Yang kelima ini adalah jadwal yang dapat kita gunakan untuk men-set atau menyalakan notifikasi agar kita tidak lupa jadwal-jadwal yang penting itu kapan saja. Jadi kita dapat menggunakan fitur jadwal ini. Nah, seperti ini diberitahukan bahwa pada pukul 9 akan ada imunisasi kedua. Dan notifikasi tadi yang telah kita lakukan di fitur jadwal. Nah, fitur terakhir ini ialah riwayat, yaitu yang menampilkan kita sudah melakukan aktivitas apa saja di posyandu-posyandu terdekat. Kita dapat mengecek lagi apa saja yang telah kita lakukan. Terakhir tentu saja ya tampilan user yang menampilkan pengaturan general atau pengaturan umum berupa keluar dari akun atau profil-profil dari penggunanya. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Andi. Selanjutnya adalah penjelasan wireframe yang akan dilakukan oleh Andi. Pada Andi, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak moderator. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai high fidelity prototype-nya. Baik, seperti yang terlihat di layar, ini adalah tampilan awal tadi ya, yaitu tampilan login. Apabila kita belum mempunyai akun, kita bisa mendaftarkan akun dulu terlebih dahulu di sini. Kita dapat mengisikan semuanya, nama lengkap, password, alamat, dan nomor handphone tentu saja. Dan kita tinggal menekan daftar. Diasumsikan sudah mempunyai akun, kita masukkan tadi username dan passwordnya, kita tekan login. Selanjutnya inilah tampilan home-nya awalnya. Di pojok kanan atas ini ada user yang merupakan penampilan general, pengaturan general yang umum. Ini ada tombol keluar. Kalau ingin keluar bisa memencet iya, tapi di sini saya akan mencet tidak terlebih dahulu. Baik,
Fitur pertama itu ada info dan tips. Di sini ada kategorinya, ingin membaca apa, ingin mengetahui tentang apa, ada gizi anak, kesehatan, gaya hidup, dan sebagainya. Di bawahnya itu ialah info-infonya yang sesuai dengan kategori yang kita pilih. Selanjutnya itu ada lokasi posyandu. Ini di sini ada posyandu terdekat, di sini ada 2. Apabila kita ingin mengetahui salah satunya, kita tinggal klik aja dan diberitahukan penjelasan detailnya. Yang ketiga itu ada Halo Dokter. Halo Dokter ini memberikan kita fasilitas untuk dapat berkomunikasi dengan para dokter-dokter spesialis, contohnya seperti ini. Kita dapat mengirim pesan, saling berkomunikasi dengan mereka, dan dapat menanyakan berbagai macam hal. Fitur keempat itu ada jadwal. Jadwal ini dapat memberikan kita fasilitas untuk mengatur notifikasi agar kita tidak kelupaan sesuatu yang penting. Seperti di sini contohnya, saya ingin menambahkan notifikasi untuk melakukan check up. Kita tambahkan, kita tekan iya, dan dia akan menjadi 2 loncengnya atau notifikasinya. Dan untuk yang riwayat, di sini ini kita dapat melihat semuanya ya riwayatnya, tapi di sini karena pengguna belum melakukan pengecekan apapun, maka di sini belum ada riwayat yang tersedia. Dan yang terakhir ialah tabel ideal. Tabel ideal ini kita memasukkan tinggi badan dan berat badannya, dan dia akan menunjukkan indikator yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Hijau menandakan sehat, kuning kurang sehat, dan merah ini berarti sudah berbahaya, yaitu obesitas. Nah, di bawahnya ini kita dapat melihat, diberitahukan kondisi kita apa, dan solusinya disarankan untuk apa. Di sini, karena dia masih tahap kurang sehat, disarankan hanya berolahraga dan menjaga pola makan. Nanti kalau hijau atau merah mungkin disarankan ini dapat berbeda. Baik, dan ini kita bisa keluar di sini. Apa Anda yakin ingin keluar? Kita pencet iya. Dan akan kembali ke home awal. Seperti itu saja high fidelity prototype kami. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Andi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.